Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon 0401 3124 008. WhatsApp 0812 44 939 234. Instagram Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi. Persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk pukul 19 waktu Indonesia Tengah, di perjumpaan kita di penanggalan tanggal 24 Agustus 2026, kita hadirkan obrolan komunitas untuk malam hari ini ya. Selama 1 jam akan menemani kebersamaan dan aktivitas pendengar. Dan Ilham tidak sendiri, karena di studio sudah ada dari rekan-rekan yang menemani Ilham ya untuk malam hari ini. Kita sapa dulu untuk yang sudah hadir di kebersamaan kita di malam hari ini ya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Abdul Fajar nih, selaku dari Kabid PPZ ya, PPZ Sulawesi Tenggara. Iya, PPZ IZI. Iya, betul. PPZ IZI Sulawesi Tenggara. Abdul Fajar. Iya, siap. Oh, Salam iya. kenal. Salam kenal ya Abdul Fajar ya. Iya, perjalanan sini lancar ya. Alhamdulillah. Lancar. Selain dengan Abdul Fajar, ada juga rekan-rekan yang lain ya. Kita sapa dulu nih dari Agus Nazar Saputra selaku Kabid Edukasi Relawan SRI ya. Iya, baik. betul. Kabid Relawan SRI, Pak. SRI Iya. ya, baik. Nah, ini dia Agus Nazar ya. Selamat malam ya, Gus. Malam. Selamat malam. Dan juga dari Hasfil ya. Hasfil secara koordinator dari SRI Sulawesi Tenggara ya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selain itu juga ada dari Melia Prodita Rohadi. Baik ya. Dari selaku staf ya kesehatan SRI ya. Oh, jadi ada 3 nih dari pihak SRI. Emang sama atau berbeda nih dengan IZI? Beda ya? Sama. Iya. Kualitasnya ya. Iya, SRI itu di bawah ya? lembaga kerelawanan IZI. Oke, di bawah relawan kelembagaan dari IZI. Baik. Iya. Nah, ini kita akan bahas sedikit ya untuk di perjumpaan kita malam hari ini bersama dengan rekan-rekan dari SRI dan juga dari IZI sendiri, yang dimana di obrolan komunitas kita malam hari ini kita rangkai dengan merajut Indonesia lewat ekspedisi kemerdekaan di pelosok Sulawesi Tenggara ya. Iya. Wah, ini memang menjadi tema untuk di bulan Agustus mungkin ya. Seperti itu. Betul. Baik. Nah, kita ke Bung Fajar dulu nih ya. Siap. Iya, Bung Fajar saja atau Abdullah saja? Boleh. Boleh. Iya. Dipanggil Om juga boleh. Baik. Dengan Bung Fajar nih, ini untuk IZI dan relawan SRI ini melakukan ekspedisi ternyata ya di satu tempat ya di desa Taore ya. Desa Taore. Iya, di Kecamatan Aire, Kabupaten Kolaka Timur. Wah, ini boleh diceritakan sedikit nih mungkin. Iya. Dari Fajar mungkin tahu nih detailnya seperti apa. Silakan. Oke, baik. Sebelum ke ekspedisi kemerdekaan di Taore, mungkin secara umum dan secara garis besar berkaitan dengan ekspedisi kemerdekaan di lembaga IZI, Inisiatif Zakat Indonesia, yang juga sekarang dibantu oleh teman-teman Simpul Relawan Indonesia selaku organisasi kerelawanan di IZI. Baik. Untuk ekspedisi kemerdekaan sendiri, alhamdulillah kami sudah terlaksana sejak 2024 lalu. 2024 iya, ya. Dan memang ekspedisi kemerdekaan ini adalah momen yang cukup besar dan kita jadikan sebagai salah satu momen utama di bulan Agustus di IZI sejak 2014, terutama di Sulawesi Tenggara. Untuk IZI secara nasional memang Sulawesi Tenggara masih menjadi salah satu yang punya program ini, namanya ekspedisi kemerdekaan, dan kita mencari wilayah-wilayah sasaran program yang memang agak berbeda dari lokasi program yang lain. Kalau ekspedisi kemerdekaan ini kita cari wilayah-wilayah yang susah dijangkau. Di 2024 itu kita laksanakan di kepulauan, salah satu daerah terluar di pulau terluar di Sulawesi Tenggara. Kemudian 2025 ujungnya Konawe. Dan sekarang kita masuk ke wilayah
ujung Kolaka Timur dan perbatasan dengan Oke. Kolaka. Namanya Desa Taure, Kecamatan Aire, Kabupaten Kolaka Timur. Kolaka Timur. Dan lokasi ini kalau kita cari di Google Maps itu nggak ada, nggak ada. Baik, Iya. berarti belum sampai ke situ ya? Belum untuk- sampai sana. Karena memang medannya Pak, medannya yang agak susah Oke, memang. akses jalan mungkin belum dibuat atau bagaimana nih? Akses jalan sudah ada tapi harus kendaraan khusus. Oke, Iya, dan kendaraan naik ke sana juga baru terbilang beberapa tahun belakangan ini baru bisa diakses baik. oleh kendaraan. Baik, luar biasa Iya. nih. Ini dari ISI sendiri ternyata apa namanya mencari tempat-tempat mungkin wilayah yang tidak dijangkau mungkin ya, Iya. sehingga mereka mungkin ada keperluan atau bantuan yang dibutuhkan dari pihak ISI itu bisa memberikan itu ya akses itu Iya seperti betul. itu ya. Iya betul. Jadi Baik. program ini selain kita mencari lokasi yang memang ekstrim dilalui oleh masyarakat umum, kita juga memang apa namanya sebelum terjun ke sana di ekspedisi kemerdekaan kita asesmen dulu, asesmen dulu apa-apa yang dibutuhkan dan memang tepat sekali di tahun ini di Desa Taure terutama. Desa ini menjadi masyarakatnya itu belum pernah sama sekali diakses dengan agenda-agenda yang seperti yang kita lakukan Oke. kemarin dengan paket sembako, paket Oke. pendidikan, paket guru dan lain sebagainya. Baik, jadi banyak juga layanan-layanan yang disediakan ya. Iya betul. Baik, nah ini menarik ya. Kita bergeser sedikit dulu nih dari Boleh. tadi bersama Bung Fajar ya. Nah kita beralih ke Bung Hasfil ya, Bung Hasfil nih selaku koordinator dari SRI Sulawesi Tenggara. Ini kira-kira seperti apa nih ya? Apa namanya mungkin perjalanannya untuk ke masyarakat dan mungkin bisa diceritakan sedikit kepada kita ya dari SRI ini. Ini memang dari SRI masih di bawah ini tadi ya dengan iya, di IZI bawah ya, IZI. di bawah naungan IZI. Di bawah ya. naungan Jadi kalau misalkan keanggotaan dari IZI sendiri ini SRI ini juga ikut hadir ya. Iya, bagian Baik, dari- bagian dari ini ekspedisi yang dilakukan. Baik, mungkin dari Asfil bisa menjelaskan sedikit, silakan. Oh ya, baik. Memang Simpul Relawan Indonesia ini dibentuk itu sebagai wadah kerelawanan dari Inisiatif Zakat Indonesia, yang mana Inisiatif Zakat Indonesia merupakan lembaga zakatnya yang menghimpun dana infak sedekah wakaf. Nah, yang bagian di lapangan untuk menyalurkan itu adalah Simpul Relawan Indonesia di bawah naungan dari PPZ. Nah, untuk SRI ini itu lahir di Indonesia secara resminya itu belum lama, baru tanggal 5 Desember 2023 secara resmi dikukuhkan di pusat. Baik. Di Sulawesi Tenggara itu dikukuhkan akan ulang tahun itu di tanggal 7 September bulan depan. Tanggal 7 Tanggal September. 7, karena kami baru dikukuhkan juga tahun lalu tanggal 7 September tepat di Wawaraha. Dan secara struktural memang SRI ini targetnya untuk SRI Sultra menjadi percontohan di Percontohan, ya. Indonesia, karena memang secara terstruktur di Indonesia itu belum masif. Jadi Sulawesi Tenggara itu lahir untuk menjadi sebuah percontohan dengan lahirnya beberapa bidang. Jadi kami di bawah naungan IZI itu ada beberapa bidang yang kami koordinir. Ada bidang kesehatan, Baik. terus ada bidang lingkungan, ada bidang dakwah, bidang pendidikan, dan media kreatif. Nah, Baik. di masing-masing bidang ini sekaligus dengan media edukasi itu bergerak di setiap program masing-masing. Baik. Kayak kemarin kami ekspedisi itu yang bergerak di bidang kesehatan itu pemeriksaan kesehatan ketika kami turun di lapangan. Nah, itu bidang kesehatan. Terus yang di bagian lingkungan itu kegiatan kayak misalkan kemarin kolaborasi bersama dengan lembaga lingkungan di sini bersama dengan relawan-relawan Prancis dari lingkungan itu. Nah, bidang lingkungan yang turun. Terus Baik. bidang pendidikan itu di bagian mengakses program-program yang mana di fokus bidang pendidikan pengabdian kepada masyarakat di bidang anak-anak di sudut-sudut kota Kendari. Nah, itu di bidang pendidikan. Nah, Baik. tupoksi dari bidang edukasi itu mengkaderisasi untuk mengakses relawan-relawan yang Baik. relawan-relawan di kota Kendari yang ingin berbuat baik namun belum memiliki wadah. Iya. Nah, yang mencari itu adalah bidang edukasi. Bidang edukasi. Luar biasa. Jadi memang kehadiran dari IZI sendiri dan juga SRI ini memang nantinya ingin merambah sampai ke seluruh Indonesia ya. Iya. Baik, dan juga mencari mereka-mereka mungkin yang punya kepedulian tapi tidak tahu harus kemana nih, apa namanya menyalurkan dari bantuan-bantuan yang mungkin bisa dilakukan ya. Iya. Baik.
Nah, kita bergeser sedikit ya dari Hasfil, sudah kita tanya sedikit ya terkait dengan SRI. Nah, ini kita lebih spesifik lagi ya kepada Agus Nazar Saputra, karena dia ini dari Kabid Edukasi ya, relawan dari SRI ini. Nah, kira-kira dari segi edukasi ini seperti apa nih? Mungkin jumlah anggotanya seperti apa, atau mungkin perekrutannya seperti apa? Bisa dibagikan di kebersamaan kita. Silakan dari Bung Agus. Ya, baik, terima kasih. Adapun terkait kaderisasi dari Simpul Relawan Indonesia itu cukup simpel, apalagi soal open recruitment terkait keanggotaan. Kami itu punya sistem yang sangat simpel sekali, yaitu ketika misalkan ada orang-orang di luar sana yang ingin bergabung bersama kami, kami itu cukup kasih syarat itu ikuti 1 kali aksinya saja. Oke. Setelah itu bisa langsung bergabung bersama kami. Setelah bergabung, teman-teman itu bisa pilih sendiri kira-kira di mana mereka mau ditempatkan, apakah di bidang lingkungan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Itu teman-teman punya hak tersendiri dan punya kebebasan untuk memilih di mana mereka mau ditempatkan. Terus kemudian juga di lain sisi juga itu kami punya sistem bahwasanya setiap relawan itu punya hak untuk memilih kira-kira kegiatan apa yang mereka sukai. Oke. Ketika mereka sukai, nah itu mereka ikuti. Kami tidak ada hak, kami tidak ada kewajiban ataupun mungkin wewenang untuk memaksa relawan ini supaya bisa mengikuti setiap aksi yang dilakukan. Mereka itu cukup mengikuti aksi yang mereka sukai. Tapi ya di lain sisi kami harapkan itu setiap relawan yang masuk bersama kami ya bisa mengikuti setiap kegiatannya agar dampak dari lembaga ini bisa dirasakan seperti apa. Karena yang kami inginkan itu setiap relawan yang bergabung bersama kami bisa memiliki atau bisa mendapatkan manfaat, terus kemudian bisa realisasi di luar sana, seperti itu. Baik, luar biasa. Jadi sangat menarik ya pendengar, kalau kita sudah membahas sedikit tadi, dan mungkin sudah ada gambaran dari pendengar juga terkait dengan SRI ya, lebih tepatnya dari ISI sendiri, bahwa mereka ini ternyata membantu mungkin orang-orang yang mereka ini tidak memiliki akses seperti itu ya. Nah, ini yang menariknya tadi sudah disampaikan dari Bung Agus, kalau misalkan mereka ini yang mungkin memiliki skill ya, skill mungkin yang expert di bidang, salah satu bidang itu, entah itu dari bidang lingkungan atau pendidikan, kesehatan. Baik, jadi mereka bisa mengasah skillnya di situ dan berbagi mungkin pengetahuan di sana ya. Iya, betul. Baik, ini menarik sekali. Nah, ini sudah jauh pembahasan kita belum menyapa dulu nih ya, yang satu-satunya laki-laki di sini. Maksud kita dari Mbak Melia ya. Ya, ini kalau dari Mbak Melia sendiri dari bidang kesehatan ya. Iya, kesehatan dari SRI. Kalau dari kesehatan sendiri seperti apa nih kira-kira untuk terjunnya ke masyarakat, dan apa mungkin yang di pelayanan apa yang ditawarkan? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk terkait dengan kesehatan sendiri, untuk SRI itu kami turun untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Kesehatan gratis. Di mana sasarannya itu masyarakat yang tidak yang akses dari kesehatannya itu susah. Nah, saya kasih contohnya yang di kegiatan ekspedisi kemerdekaan itu di Desa Tawore, Desa Tawore, Kecamatan Aire, Kabupaten Kolaka Timur, yang dimana mereka itu akses kesehatannya itu susah untuk dijangkau karena jauh, perjalanannya itu hampir 2 jam. Jadi di sini kami turun untuk memberikan akses pelayanan kesehatan gratis, yang dimana itu hanya untuk pemeriksaan kesehatan dasar saja, seperti gula darah, tekanan darah, terus kemudian asam urat, kemudian kolesterol, dan juga ada tinggi badan ataupun berat badan. Nah, tetapi dari sasarannya ini bukan hanya yang di pelosok-pelosok saja. Biasanya kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan besar, itu biasanya kami turun beberapa kali kegiatan itu dilaksanakannya di MTQ. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman atau masyarakat yang pernah lihat ada standnya dari SRI itu sendiri lakukan pemeriksaan kesehatan gratis gitu. Oke, luar biasa. Ya, ini mungkin kalau misalkan dari ada di antara masyarakat yang dikunjungi yang ternyata mungkin ada terindikasi dari kayak penyakit yang mungkin berat gitu, mungkin kronis atau semacamnya. Ini kira-kira untuk menindaklanjutinya seperti apa? Di mana akses mungkin sulit. Nah, itu untuk bisa
mengcovernya seperti apa kira-kira dari Miria? Silakan. Nah, kalau untuk mengambil kasus yang di Desa Tawore, itu kan mereka aksesnya agak susah. Nah, jadi karena kami itu hanya melakukan pemeriksaan dasar saja. Jadi ketika sudah ada hasil dari pemeriksaannya mereka, kan di setiap desa itu ada namanya posyandu. Nah, jadi kami menyarankan untuk pergi ke posyandu nantinya. Supaya kenapa? Ketika di posyandu kan itu ada dokter yang turun biasanya. Nah, nanti akan ditindaklanjuti. Kalaupun misalnya dia sudah yang kayak berkepanjangan misalnya ya hipertensi atau tekanan darahnya tinggi. Nah, itu kami menyarankan untuk langsung memeriksakan ke puskesmas. Gitu. Apalagi kan kalau di setiap puskesmas sekarang programnya pemerintah itu ada cek kesehatan gratis. Jadi di setiap puskesmas itu sudah ada cek kesehatan gratisnya. Nah, hanya saja sekarang ini masyarakat itu bisa dibilang kesadaran dirinya itu masih kurang. Nah, makanya kami turun di situ agar mereka karena kayak masyarakat itu cenderung tidak ingin mau mencari. Makanya secara tidak langsung kami yang mencari mereka, kemudian memberikan informasi terkait dengan bagaimana sih kondisi kesehatannya mereka dan memberikan saran, kesehatannya Bapak ataupun Ibu seperti ini, baiknya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkelanjutan gitu. Baik. Jadi memang kalau misalkan di lapangan ternyata buktinya itu banyak dari masyarakat itu kayak mereka enggan atau pasrah ya. Iya. Dengan kondisinya, tidak peduli dengan kesehatannya. Baik, jadi memang butuh edukasi tentunya ya terkait dengan kondisi-kondisi fisik yang mereka alami. Nah, kembali ke Bung Fajar nih ya. Ini kan sudah dari 2024 ya berjalannya dari Easy ini ya. Ini pasti sudah banyak sekali dari segi pengalaman. Ini mungkin dari keanggotaannya sendiri sampai saat ini mungkin sampai 2000-an atau bagaimana nih? Kayaknya kebanyakan ya. Kebanyakan. Boleh sedikit berikan di kebersamaan kita, silakan. Iya, kalau di keanggotaan sendiri kami di lembaga Easy. Jadi SRI ini kan baru terbentuk di tahun 2025 kemarin ya. Dan sebelum itu kami melaksanakan kegiatan itu dengan memang tetap menggunakan relawan, tapi relawan yang karena belum terbentuknya SRI, jadi relawannya istilahnya relawan yang kita butuhkan pada saat kita akan melaksanakan program. Jadi misalnya kayak momen ekspedisi kemerdekaan, nanti pra ekspedisi kemerdekaan itu barulah kita cari komunitas yang mau bergabung atau juga komunitas lain seperti itu ya. Iya, di beberapa kali 2024 dan 2025 itu kita kerjasama dengan salah satu komunitas yang ada di Konawe, namanya Jejak Konawe. Dan juga pernah kita kerjasama juga dengan salah satu komunitas yang ada di Kendari. Jadi setiap program kita itu sebelum SRI ini ada sebagai lembaga organisasi kerelawanan di Easy, memang kami karena membutuhkan banyak tim ya, tim. Dikarenakan memang agenda-agenda ekspedisi kemerdekaan seperti yang kita lakukan kemarin itu banyak sekali kegiatan ya. Selama 3 hari atau 2 hari full itu selain dengan upacara bendera dan juga kegiatan-kegiatan seremonial yang lain itu banyak sekali kegiatan kayak lomba pembagian paket, salah satunya tadi cek kesehatan gratis. Kemudian ada edukasi ke adik-adik, karena di pelosok-pelosok ini tantangan kita adalah salah satu tantangan besar kita adalah generasi ya. Karena banyak di antara mereka itu kekurangan motivasi, selain kekurangan motivasi dari orang tuanya untuk tetap melanjutkan pendidikan, mereka juga terhalang oleh akses. Nah, kita datang memberikan mereka semangat, support bahwa akses itu bukan suatu rintangan ketika memang keinginan mereka untuk melanjutkan pendidikan itu besar gitu. Baik. Jadi memang ternyata banyak juga ya yang perlu dibagikan kepada mereka di tengah keterbatasan mungkin ya. Betul. Jadi mungkin masih banyak ya masyarakat di pelosok atau mungkin yang tidak terakses oleh entah itu dari lintasannya atau mungkin dari segi media mungkin tidak bisa diakses di sana juga atau semacamnya ya. Iya, agak sulit. Memang aksesnya karena kita mendaki gunung. Jadi Tawore itu wilayah pegunungan. Iya, lumayan ekstrim. Harus menggunakan mobil khusus yang sudah memang dimodifikasi untuk menanjak ke pegunungan. Jadi lokasinya memang di puncak gunung. Ya
saya bisa pastikan kemungkinan tidak ada wilayah di Sulawesi Tenggara yang punya akses pegunungan yang lebih parah daripada Taure yang kemarin kita datangkan. Iya. Dikunjungi ya. Iya. Baik, jadi tantangannya sangat luar biasa. Lumayan. Lumayan. Iya. Tapi berhasil ya untuk menyampaikan yang Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah berhasil ya? Alhamdulillah, iya. Waduh, Dengan itu juga ya. Ini iya. memang berarti tekad yang sangat kuat juga yang perlu diperlukan ya untuk menyampaikan atau memberikan tentunya manfaat masyarakat Iya. mungkin di wilayah-wilayah yang tidak bisa terakses Betul. seperti tempat kita tentunya ya. Nah, ini kalau kita lihat lagi nih dari kita ke Mbak Melia sendiri ya. Ini kalau misalkan dari akses kesehatan sendiri itu memang disediakan alat-alatnya dari Easy Iya. atau apa namanya entah kerjasama dengan rumah sakit atau semacamnya, seperti apa nih kira-kira? Disediakan sendiri Disediakan dari Easy. sendiri? Iya. Oke. Jadi alat-alatnya itu Easy yang menyediakan. Baik itu disediakan. Nah, dan itu digunakan untuk melihat kondisi dari Iya. masyarakat di sana ya. Nah, selain dari tempat yang dari Koltim ini, sebelumnya juga mungkin sudah pernah melakukan cek kesehatan gratis di wilayah-wilayah atau seperti apa nih? Iya, sudah dilakukan. Contohnya tadi yang saya sudah jelaskan pernah dilakukan di MTQ itu beberapa kali. Di MTQ. Iya. Baik. Jadi kayak di hari Minggu kan biasanya ada orang lari-lari. Nah, itu sekaligus kalau misalnya sudah beberapa menit setelah istirahat bisa mereka lakukan pemeriksaan kesehatan. Baik. Jadi melakukan kegiatan juga di di Kendari juga ya? Iya. Jadi Oke. selain selain melakukan pemeriksaan kesehatan gratis juga ada lakukan edukasi. Jadi melakukan edukasi terkait dengan kesehatan itu sendiri. Tuh, jadi memberikan informasi kepada anak-anak, remaja ataupun orang tua ataupun lansia terkait dengan pencegahan dari penyakit atau kesehatannya begitu. Baik, wah ini menarik sekali. Nah, kembali ke Bung Fajar nih ya. Kalau tadi untuk di bulan Agustus ini ya ke Koltim ya sudah memberikan juga. Ini kalau untuk dari supply yang diberikan juga nih ya. Ini memang Iya. dari pihak isi juga atau memang ada juga dari luar bisa masuk untuk memberikan sumbangan atau semacamnya untuk dibagikan ke masyarakat atau bagaimana nih, Bung Fajar? Iya. Jadi bentuk pengelolaan program kita di Easy karena kami adalah inisiatif zakat Indonesia itu adalah lembaga zakat infak dan sedekah sebagai lembaga filantropi ya bahasanya kalau sekarang yang memang mengelola dana zakat infak sedekah. Nah, sumber dananya itu adalah mereka-mereka para dermawan, para donatur Easy yang punya kepedulian dengan memang kita sebelum kita mengajak mereka berdonasi, kita memunculkan dulu donasinya itu untuk kemana. Misalnya kayak di ekspedisi kemerdekaan kemarin ada yang memang khusus berdonasi untuk anak-anak di pelosok berupa paket perlengkapan sekolah misalnya. Ada juga yang mereka berdonasi dalam bentuk paket sembako. Donasinya donasikan untuk program paket sembako misalnya. Kemudian ada untuk guru pelosok hadiah sebagai hadiah kepada guru-guru kita di pelosok. Dan juga ada juga program yang menarik kemarin kita ada di Sulawesi Tenggara ya, baru kita bentuk dan baru kita rancang di Sulawesi Tenggara namanya program 100 Mata Air Kebaikan. 100 Mata Air Kebaikan ini adalah program dalam bentuk fasilitas air bersih. Oke. Terlebih sekarang ini kan kondisi lagi El Nino ya. El Nino. Masih dalam kondisi kemarau kita. Kemarau ya. Ini agak sulit nih. Iya, dan Sulawesi Tenggara menjadi salah satu yang terdampak cukup besar terutama para petani ya. Para petani, apalagi warga Desa Taure yang notabene mereka hanya pekebun yang hasilnya itu tidak begitu bagus ya, tidak begitu bagus karena akses sehingga modal untuk transportasi distribusi hasil taninya itu membutuhkan anggaran yang cukup besar juga. Iya. Jadi itu juga jadi kendala juga di sana. Iya, betul. Seperti itu. Nah, ini saya ke Bung Agus lagi nih ya. Ini kalau terkait dengan bidang edukasi, pelayanan untuk edukasi sendiri. Kalau untuk di Koltim ini seperti apa nih yang dihadirkan di sana? Boleh dibagikan di teman kita. Iya. Adapun edukasi yang kami sampaikan kepada masyarakat Taure atau masyarakat yang menjadi
sasaran pada program ekspedisi kemerdekaan kemarin itu yang pertama tentang kesehatan tadi seperti yang saya melihat di sana itu akses kesehatan yang seperti yang disampaikan bahwasanya itu sangat sulit. Nah, maka dari itu kami mengedukasi tentang kesehatan untuk selalu menjaga pola makannya, terus kemudian menjaga pola hidupnya agar mereka itu tetap menjadi orang yang mungkin bisa dibilang sulit ataupun mungkin susah untuk didapatkan mungkin penyakit imun tubuh karena kan di sana juga itu faktor lingkungan itu atau cuaca di sana itu sangat dingin sekali. Kalau malam dingin sekali. Kalau malam ya. Iya, pegunungan. Baik. Seperti kayak di luar negeri begitu. Karena kita bernapas saja di pagi hari itu kayak muncul asap-asap. Baik. Jadi dingin sekali. Nah, maka dari itu kami mengedukasi tentang kesehatan untuk selalu menjaga pola hidupnya agar terhindar dari namanya penyakit pola ataupun penyakit imun tubuh. Terus kemudian juga tentang pendidikan, edukasi tentang pendidikan. Kami mengedukasi anak-anak ataupun juga orang tuanya untuk tetap mensupport anak-anaknya agar tetap bisa melakukan atau mungkin bisa sekolah jangan hanya sampai SMP saja karena jujur saja di sana itu cuma sampai SMP saja sekolahnya. SMA itu di luar. Di luar dari wilayah. Luar wilayah itu. Harus turun gunung. Harus turun gunung. Jadi akses di sana cuma ada mungkin sampai SMP saja. SMP itu pun juga SMP itu di Desa Sebelah ya. Iya, Desa Sebelah bukan di Tawore. Dan itu aksesnya susah juga. Iya loh. Baik. Karena lewati lagi gunung. Melewati gunung lagi. Nah, maka itu kami mengedukasi agar mereka ini tetap jaga pendidikan dari anak-anak di sana agar tetap bisa sekolah sampai mungkin jenjang yang lebih tinggi. Wah, agak sulit juga ya ternyata di sana ini kalau misalkan mau ke sekolah ternyata harus melewati akses Gunung. Ternyata desa tetangganya itu di sebelah gunung lagi. lagi. Baik. Sebelah Sangat gunung lagi. luar biasa ya. Benar-benar perjuangan yang sangat luar biasa tentunya untuk. Iya. Ini kalau misalkan dari Ilham sendiri jadi orang tuanya jadi bingung juga. Kan gimana ya? Ya, tentunya bingung. Mau turun gunung atau tidak? Turun gunung lagi. Kecuali mungkin dititipkan sama keluarganya atau semacamnya ya. Iya. Baik. Nah, ini juga tapi disitulah mungkin harus perjuangan harus tetap dilakukan ya, supaya akses pendidikan itu tetap didapatkan ya, untuk anak-anak mereka. Baik, kembali ke Bung Hasfil nih ya. Ini kalau untuk di sana untuk anggota bisa sampai ke Koltim ini mengarahkan teman-teman ini apakah sulit atau seperti apa nih? Mungkin dari koordinator bisa menjelaskan nih dari jejak perjalanan menuju ke sana nih, boleh nih dibagikan kebersamaan. Silakan. Iya, jadi historis sekali kami ini di sana itu ada yang sampai menyusul ya. Jadi cerita awalnya gini nih. Ada yang sampai menyusul. Iya, ada yang sampai menyusul. Baik. Jadi awal mulai itu kami mau open recruitment. 10 orang. Sudah ada nih 10 orang nih, sudah jelas 10 orang, sudah termasuk Agus. Belum ada belia saat itu, namanya belum masuk daftar untuk berangkat. Baik, dadakan berarti. Belum, dia dadakan nih, dadakan. Milihnya di Jadi kami target 10 orang. Baik. 10 orang, 8 orang dari SRI, terus kemudian 2 orang dari alumni ekspedisi 2 tahun berturut-turut yang bicara dengan Fajar. Singkat cerita, 2 kali akan kami bertemu. Pertemuan pertama tiba-tiba semua orang itu belum muncul di Kendari. Baik. Agus masih pulang ke Wakatobi. Masih terus di kemudian teman-teman yang lain masih pulang kampung. Dan yang lain itu kesibukan persiapan dari wisuda, termasuk ini yang wisuda tanggal 22 harus berangkat. Kemarin. Iya. Nah, setelah itu pertemuan kedua, pas besoknya mau berangkat, diadakan pertemuan kedua, itu tidak ada yang muncul. Tidak ada yang muncul. Tiba-tiba saya curhat sama Agus. Agus, gimana nih sebagai Kabid Bekasi? Kita mau berangkat, tidak ada tim ini. Sementara dibutuhkan tim, terutama tim kesehatan yang harus mengedukasi masyarakat terkait kesehatan. Kami sudah stres. Kak Fajar juga sebagai Kabid di PPZ itu sudah pusing gimana nelpon sana sini untuk teman-teman. Masih dalam kesibukan masing-masing ya. Kak Fajar itu sudah ada juga timnya yang fix ikut. Tiba-tiba ditelepon, hamin berapa jam pertemuan, tiba-tiba sakit. Nah, teman-teman, ada juga teman yang baru pulang, yang baru mau datang di kantor kecelakaan. Jadi tidak ikut. Dia langsung dilarikan pulang kampung untuk perawatan.
Terus tiba-tiba ada yang baru setelah ujian skripsi itu dia demam tulang. Wah. Nah, teman-teman yang lain Agus belum pulang dari Wakatobi. Baik. Terus harusnya itu dapat kapal, tiba-tiba kapal 2 hari berturut-turut tidak ada di hari itu. Nah, ini membuat kami minimal ada tim kesehatan 2 orang yang berangkat. Baik. Nah, Agus lah ini yang tiba-tiba kirim kontak dari relawan yang lain. Saya langsung telepon, langsung dia datang. Satu orang namanya Lesta. Datanglah di Melia. Nah, Melia ini juga dijebak gitu. Dijebak, ditanya sama Kak Agus, ikut ekspedisi yuk. Dia tanya siapa perempuan? Ada, nanti ikut saja. Ternyata satu-satunya perempuan hanya dia dari seri sama satu teman. Nah, dia datang, Melia itu datang itu murung-murung, Kak mana perempuan, mana tidak ada. Tiba-tiba muncul Lesta, kebetulan mereka saling kenal. Ya sudah, mereka diskusi-diskusi. Fix yang berangkat itu 3 orang. Saya sebagai koordinator, terus kemudian Melia sama Lesta. Baik. Nah, itu yang berangkat. Tiba-tiba malamnya itu sebelum berangkat, alhamdulillah ada tim 2 orang dari Kak Fajar. Iya. Jadi fix nih kami 6 orang siap berangkat. Nah, qadarullahnya itu tiba-tiba Agus paginya dapat kapal. Beliau sih bilang, Phil simpankan motor 1, saya siap menyusul. Dipikir-pikir kalau menyusul dengan jalur seperti tidak memungkinkan. Tapi berhubung beliau adalah tim yang pernah datang kemarin di momentum sempat Ramadan, mengecek pernah gitu sempat ya? turun, jadi tahu jalur. Oke. Tapi kesananya juga nyasar juga. Padahal sudah pernah ke sana. Sudah pernah ke sana tapi nyasar. Masuk hutan juga. Jadi Masya pas Allah. sampai di sana itu semenjak saya bawa mobil itu tidak enakan sama Kak Fajar sebenarnya. Baik. Karena janjinya itu 10 orang tapi yang turun kami cuma bertiga. Terutama tim kesehatan yang tidak ada. Baik. Iya. Tapi alhamdulillah tiba-tiba di jalan ada teman yang menelpon namanya Farman, dia dipulangkan dari KKN. Dipulangkan dari KKN bertempat dengan gempa yang terjadi di NTT. Oh, di NTT. Gempa di NTT itu beritanya sampai berpotensi tsunami yang di Baik. area pesisir. Oke. Nah, mereka itu dipulangkan. Kebetulan mereka berada di KKN tempat pesisir, mereka dipulangkan. Oke. Dan melihat pamflet ekspedisi langsung telepon. Saya siap berangkat Kak, tapi di mana? Saya sampaikanlah. Hubungi Agus, siap-siap menyusul. Saya sudah simpankan motor di kantor. Jadi bersama dengan temannya Bersama itu. Agus berdua menyusul. Baik. Nah, mereka menyusul itu Ba'da Isya. Iya, Isya ya. Ba'da Isya. Ba'da Isya menyusul. Terus sebelum mendaki mereka tidur subuh di masjid. Perjuangan mereka nih tidur di masjid. Sebelum aktivitasnya. Terus kemudian mereka menyusul sampai di sana itu menyusul setelah sholat subuh itu mendaki, nanjak. Terus kemudian sampainya itu pagi jam 6:30 mereka sampai. Dan itu beda jalur di kami. Mereka jalur yang tidak pernah kami lalui. Jalur hutan mereka. Karena titik yang kami mapskan itu memang walaupun maps yang kami berikan itu adalah di puncak, tapi ternyata di dalam itu ada 3 jalur menuju ke Bombana, menuju ke Kolaka dan menuju ke Kolaka Timur. Jadi itu jadi perbatasan mereka itu. Jalurnya itu kayak jalur mengarah ke Bombana. Baik. Nah, Jadi disitulah dia tersesat. Iya. Nyasar nih Dia, ceritanya ya. Karena memang di sana itu kan ada 5 dusun ya kan? Iya, ada 5 dusun. 5 dusun. Jarak antara dusun mungkin dari Mandonga ke Baruga. Iya. Itu jaraknya. Jadi per dusun itu jaraknya jauh-jauh. Karena kan Luar ketika biasa. masyarakat datang itu harus bawa bekal dari dusunnya, jalan kaki Oke. untuk aktivitas itu. Jadi Hanya untuk ke dusun sebelah saja harus membawa Membawa itu ya. bekal. Baik. gitu. Luar Jadi, biasa perjuangannya ya dari teman-teman. teman-teman. Nah, ini menariknya mendengar ya, perjuangan dari tim Easy ini, dari SRI juga, relawan SRI ini luar biasa sekali ya. Penuh perjuangan, teman-teman yang dikumpulkan juga penuh perjuangan gitu ya. Ternyata ada juga yang ini ya, kuliah di luar sampai di NTT ya, dari rekan-rekan dari SRI gitu ya. Kalau di sana itu kalau untuk kuliah, kalau relawan kami di sana udah ada. Cuman memang kalau untuk SRI-nya di sana belum ada. Pak baik. Fajar juga kan alumni Baik. dari NTB jadi dekat dengan. Baik, seperti itu ya. Jadi kondisi di sana mungkin keluarga aman mungkin ya. Kalau saya selisihnya hanya kuliahnya di Hanya NTB kuliah di ya, sana ya, kebetulan baik. kuliahnya. Iya. Nah, mendengar ini kita masih akan berbagi tentunya bersama Easy dan juga SRI ya, relawan yang luar biasa berbagi terkait dengan ekspedisi yang mereka lakukan di Kolaka Timur. Kita masih akan lanjut ya, kita tahan dulu sedikit. Kita jeda dulu lagu ya sebelum kita akan balik lagi dan kita masih akan berbagi untuk pendengar. Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Urban Pemuda
berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Hai Sobat RRI, apapun aktivitas kamu, dimanapun kamu berada, RRI selalu menemani. Sekarang, kamu bisa dengarkan RRI lewat smartphone loh, melalui aplikasi RRI Digital. Dan gak perlu takut ketinggalan informasi atau terpapar konten hoax, karena kamu bisa dapatkan info terbaru di aplikasi RRI News. Unduh RRI Digital dan RRI News sekarang juga di App Store dan Play Store. Gratis! Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi, konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Untuk malam hari ini ya, kita masih bersama Bung Fajar dan juga Bung Agus dan juga dengan Bu Hatfil dan Melia ya. Melia ya. Iya. Melia, iya itu dia. Nah ini apa namanya, kalau misalkan terkait dengan ekspedisi yang sudah dilakukan ya di sana, berapa hari nih ekspedisi yang sudah dilakukan selama ini? Ada yang terlama atau mungkin ekspedisi di Koltim ini yang paling lama? Silakan nih Bung Fajar. Iya, selama kami melaksanakan ekspedisi kemerdekaan, Koltim yang paling lama karena kita terhambat akses. Oh iya, jadi kita enggak, iya, kalau yang sebelumnya kita bisa
yang pertama 2024 itu hanya 2 hari 16-17 karena perjalanan agak meskipun laut ya tapi agak inilah. Kemudian di kemarin itu 3 hari lumayan jauh aksesnya tapi kita bisa lumayan mudah lah dari dibandingkan yang kemarin ya. Karena kemarin itu luar biasa. oh ya. Nah ini ke Bung Hafil nih ya, pasti meninggalkan kesan juga pasti di sana ya. Iya. Ini boleh diceritakan apa-apa saja nih yang didapatkan di sana dengan masyarakatnya, kedekatannya atau seperti apa? Silakan nih Bung Hafil. Jadi kali pertama kami sampai karena kami sudah asesmen itu setiap malam, setiap kami bungkus kado, setiap kami prepare untuk kegiatan besok, masyarakat selalu kumpul di situ, selalu kumpul di tempat kami dengan ya aksesoris. Padahal mereka hanya menonton sambil dengarkan kami mereka cerita. antusias juga ya. Antusias. Baik, Kami itu di sana tuh setiap pagi, setiap malam disuguhkan masyarakat datang bawa sesuatu. Bahkan dibikinkan kue sama masyarakat. Terakhir ketika kami pulang itu dibuatkan apa lagi namanya tuh ya makanan khas di atas puncak gunung tuh. Oh iya. Di situ ada tuh dari jagung. Terus kami lupa namanya tuh karena susah namanya. Dibuatkan khusus buat itu kan biasanya untuk acara. Dulu kami ketika kami berkegiatan masyarakat itu antusias tanpa diminta itu mereka sudah siapkan kami makanan. Kami tidak memasak di sana tapi masyarakat yang menyediakan. Terus kemudian ketika kami pulang itu diberikan 2 karung pisang dikasih hasil bumi juga ya. Guru-gurunya itu sampai patungan belikan kami gula aren di atas. Wah, aren yang besar sekali itu di atas, masing-masing relawan bawa pulang 1. Bahkan itu pun Kak Fajar nahan supaya tidak lebih banyak. Karena mungkin kalau tidak ditahan full mobil kami pulang akan sama beratnya ketika kami naik sama pulang. Kayak gitu. Makanya sulit. Kak Fajar itu nahan, bahkan hasil bumi madu seperti itu dibawa pulang. Karena memang di sana itu belum pernah ada aktivitas seperti itu. Kayak aktivitas 17 belum pernah dilaksanakan upacara bendera bersama. Karena kami betul-betul melibatkan masyarakat. Ketika misalkan kami lomba, kami libatkan anak mudanya. Dia menjadi bagian dari panitia. Terus kemudian ketika upacara bendera, yang bagian penggerak bendera juga kami libatkan guru-gurunya. Kami libatkan anak-anaknya sebagai pesertanya atau bahkan sebagai pemegang Pancasilanya. Jadi antusias masyarakat itu bukan hanya sebagai antusias biasa, tapi keterlibatan mereka ikut membersamai aktivitas itu sehingga ketika kami balik itu ada rasa yang kemudian terbangun kekeluargaannya seperti itu. Bahkan ketika kami di mobil, anak-anak itu sebelum karena mereka tahu kami mau pulang, masyarakat juga tahu, mereka datang gitu kayak anak-anak KKN kami padahal 4 hari. Terasa kayak anak KKN ya. Bahkan ketika kami jalan pagi itu sapaan-sapaan masyarakat itu bahkan hanya beberapa hari di sana itu seperti kekeluargaan sekali. Kayak itu. Terus di masjid-masjid juga itu ketika di sana kan maghrib itu masjid itu hanya bunyi ketika sampai maghrib. Isya itu karena aksesnya masjid jarang-jarang rumahnya, jadi masyarakat isyanya itu masing-masing saja. Biasanya itu setelah itu mereka masyarakat kumpul sama kami tuh. Dan sampai ketika pulang, ketika kami di jalan itu adik-adiknya nunggu kami sampai pulang, bahkan nangis ketika kami balik. Karena kali pertama itu semua mereka dapat kado. Semua anak sekolah itu dapat hadiah tas sekolah. Semuanya dari 53 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 dapat semua. Bahkan TK-nya yang 9 orang dapat juga. Kayak gitu. Guru-gurunya semua dapat santunan, semua masyarakat dari 170-an rumah di sana itu dapat semua. Jadi itu yang berbuat mungkin mereka berkesan kali pertama mendapatkan hal seperti itu, yang membuat ketika kami akan balik, apa nih yang sesuatu yang bisa kita berikan juga, mungkin hasil alamnya itulah yang diberikan luar kepada biasa. kami. Sampai seantusias itu mereka memberikan hadiah juga ya, membalas ya dari kebaikan dari para relawan ini, luar biasa. Ini menarik sekali. Kali pertama mereka diajarkan mungkin untuk upacara atau semacamnya ya. Nah ini membuat kesan yang mendalam tentunya untuk anak-anak di sana ya. Nah sedikit mungkin dari Melia sendiri nih, kesan yang didapatkan dari mungkin mereka yang dirawat di sana seperti apa nih yang bisa dibagikan di kebersamaan kita, silakan. Kalau untuk yang masalah dirawat itu karena kami tidak melakukan pemeriksaan yang berkelanjutan, tetapi hanya pemeriksaan dasar, jadi tidak ada yang dirawat. Tapi lebih ke kesan masyarakatnya itu mereka sangat antusias dan sangat-sangat luar biasa. Bahkan kita mau bantu cuci piring saja bilang jangan cuci piring. Kita sebenarnya mau niat baik. Iya, niat bantu, tapi kata ibu-ibunya jangan. Bahkan sampai kayak cerita-cerita yang tadi bilang sama Kak Hasfil, pas malamnya kan kita dibuatkan makanan khasnya di sana, terus cerita-cerita sama bapak-bapaknya
ternyata setelah dikulik-kulik lagi ada yang kita kenal sama yang kita kenal sama-sama. Nah terus dari anak-anaknya sangat luar biasa, mereka mendekat juga ke kita. Terus pada saat pemeriksaan juga ibu-ibunya sangat antusias, mereka bahkan sangat banyak sekali yang melakukan pemeriksaan sampai dari strip yang kami sediakan itu habis. Iya, saking antusiasnya mereka melakukan pemeriksaan. Dan ternyata memang kalau untuk posyandu yang saya bilang tadi kan dia sasarannya hanya untuk anak-anak balita, kemudian ibu hamil, lalu ada lansia sama itu 3, ibu balita, terus kemudian ibu hamil sama lansia. Nah, jadi kalau untuk ibu-ibu yang bisa dibilang masih usia produktif itu kan mereka tidak mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Makanya mereka harus melakukan pemeriksaan kesehatannya harus turun ke puskesmas langsung gitu. Jadi mereka sangat-sangat antusias. Terus rasa kekeluargaannya itu terasa sekali. Kami disediakan selimut, kayak tadi kan kondisi cuaca di sana itu dingin sekali. Nah, apalagi airnya itu kalau malam rasanya itu seperti habis dikasih 10 es batu. Dingin-dinginnya. Tapi memang kalau dari Ilham sendiri sangat paham ya, kalau warga Kaltim itu luar biasa memang keakraban kekeluargaannya itu sangat luar biasa untuk kayak orang-orang dari luar yang datang ke tempatnya. Nah, ini juga mungkin yang dirasakan dari teman-teman dari IZI dan juga SRI ya, yang sudah pergi ke sana turun langsung melihat langsung dari masyarakat, ternyata sangat antusias nih dari edukasi pelayanan yang diberikan. Luar biasa. Mungkin dari satu-satu nih dulu ya, karena tidak lama lagi kita menutup perjumpaannya. Waktu yang sangat singkat. Kita ke Bung Agus dulu nih ya. Kira-kira apa nih yang mungkin ingin disampaikan juga nih, dan target kedepannya kira-kira untuk di bidang edukasi seperti apa nanti dari SRI ini, silakan. Ya baik. Adapun yang ingin sampaikan kepada teman-teman di luar sana. Suatu hal kecil yang kita anggap kecil itu belum tentu dianggap kecil sama orang lain. Maka dari itu tetaplah lakukan kebaikan meskipun sekecil mungkin, karena kita tidak tahu kebaikan mana atau kebaikan apa yang akan menyelamatkan kita di jamu akhir nanti. Maka dari itu saya mengajak kepada teman-teman semua di luar sana, ketika ingin melakukan kebaikan dan belum ada wadah ataupun tempat, silakan gabung bersama kami. Kami adalah lembaga kemanusiaan yang menyediakan tempat, menyediakan wadah untuk pengembangan teman-teman, atau mungkin untuk tempat menyalurkan kebaikan ataupun mungkin ide-ide gagasan teman-teman untuk bagaimana mengabdikan diri kepada masyarakat di luar sana. Dan adapun target yang akan kami lakukan ke depan, yang mungkin yang pertama, karena Kendari juga adalah daerah yang mungkin rawan dalam kebencanaan, kami insya Allah akan melakukan pelatihan tentang kebencanaan, terus kemudian pelatihan tentang bagaimana caranya kita melakukan pertolongan pertama, terus kemudian edukasi tentang kerelawanan untuk orang-orang di luar sana, ataupun mungkin khusus anggota SRI yang mungkin baru merasakan ataupun mungkin baru turun dalam dunia kerelawanan. Agar apa? Agar ketika kita turun dalam masyarakat itu kita bisa tahu bagaimana caranya kita mengabdikan diri kepada masyarakat, dan kita bisa menentukan kira-kira apa yang akan kita berikan kepada masyarakat, agar apa yang kita lakukan ini bisa tepat sasaran dan terus kemudian bisa bermanfaat bagi mereka, dan mungkin apa yang kita berikan juga mungkin bisa kita rasakan sendiri. Jadi kayak ada timbal balik begitu. Karena ya pastinya apa yang kita kasihkan kepada orang lain pasti kembali juga kepada diri kita sendiri. Mungkin itu saja. Luar biasa ya. Nah, ke Bung Hasfil nih, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada pendengar kita saat ini ya, dan pemirsa juga mungkin di YouTube yang sedang menyaksikan kita terkait dengan aktivitas yang dilakukan dari komunitas SRI ya, dari IZI ya lebih tepatnya. Silakan dari Hasfil, silakan. Oke, untuk sebagai koordinator, SRI itu hadir sebagai jembatan kebaikan kolaborator kelembagaan. Jadi kami siap menampung setiap ide kebaikan yang kemudian akan kita bersama-sama lakukan di 7 bidang yang ada di SRI. Terus kemudian kita kolaborasikan bila mana ada lembaga yang ingin berkolaborasi. Terutama hari ini Indonesia itu tidak sedang baik-baik saja, di mana Sumatera belum pulih pasca gempa, pasca dilanda banjir. Karena kami juga
kemarin diutus selama 3 bulan di sana, jadi sampai sekarang belum baik-baik saja. Terus kemudian Jawa sementara dilanda kekeringan, Kalimantan sementara membara apinya untuk membakar pulau tersebut. Terus kemudian NTT hari ini lagi diguncang. Maka kekuatan kita selain kekuatan donasi kita tentunya bila mana harta kita tidak sampai ke mereka, minimal tidak doa-doa kita terlangitkan untuk mereka yang hari ini sedang dilanda bencana. Dan selain itu kita juga doakan Pulau Sulawesi khususnya di Sulawesi Tenggara ini bencana itu dijauhkan agar keselamatan dan keselamatan kita itu tetap berada di dalam lindungannya. Baik. Ya, memang Indonesia tidak baik-baik saja dan semoga kita bisa membaik dari segala situasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Dari Melia mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan kedepannya IZI, SRI dan juga mungkin terkait dengan untuk relawan kesehatan seperti apa, silakan. Ya baik, terima kasih. Kalau harapan saya dari untuk IZI dan juga SRI semoga kedepannya bisa lebih bermanfaat lagi, meskipun sekarang sudah sangat bermanfaat. Jadi bisa terus-menerus bermanfaat untuk orang lain dan juga teman-teman tetap menjadi orang yang bermanfaat sekecil apapun itu. Mungkin kalau misalnya ada penonton yang merasakan dirinya tidak pernah mendapatkan orang yang baik, mungkin dia bertemu orang jahat saja. Maka cukup dia saja yang menjadi orang baik. Sekecil apapun itu kebaikan yang diberikan, insya Allah akan bermanfaat ke depannya. Baik, luar biasa. Nah, ini mungkin sebelum kita tutup ya, ke Bung Fajar dulu nih. Ini untuk kedepannya lagi, aktivitas mau kemana lagi nih? Boleh kita share dulu ke kita nih. Ada ekspedisi apa lagi nantinya nih? Silakan. Iya, baik. Kalau kami di IZI dan teman-teman di SRI sebenarnya kami tidak pernah kehabisan aktivitas. Aktivitas terlebih aktivitas kemanusiaan. Dengan ya meskipun alhamdulillah kondisi kita di Sulawesi Tenggara ini masih dalam kondisi yang cukup baik, ya. Tapi banyak saudara-saudara kita di luar sana yang itu membutuhkan hal-hal kecil yang mungkin itu bisa kita sampaikan ke mereka. Banyak masyarakat kita di pelosok yang atau mungkin di pinggir-pinggir kota yang bahkan mungkin dengan kondisi ekonomi keluarganya menyebabkan kesulitan bahkan dalam hal memenuhi kebutuhan bahan pokoknya sehari-hari itu agak sulit. Nah, kita mungkin bisa hadir ke sana. Dari segi target aktivitas, kami di IZI sangat banyak program yang ditargetkan ya, terutama di menjelang akhir tahun ini. Kalau kami di IZI itu sudah menjelang akhir tahun ya, karena bahkan di pembahasan Ramadan tahun mendatang itu sudah kita rencanakan dari sekarang. Dan kita masih banyak aktivitas kemanusiaan yang harus kita dan kita harus jalankan, dan amanah dari para donatur kami di Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi Tenggara itu harus tersampaikan ya, wajib hukumnya tersampaikan kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya. Ada banyak program, yang tadi saya sampaikan 100 mata air kebaikan yang alhamdulillah sekarang sudah ada 1 titik pertama, itu di Tawere kemarin. Kemudian ada program peduli bencana dan sebagainya. Meskipun kita di Sulawesi Tenggara, tapi kita kepedulian kita tidak harus berhenti di wilayah Sulawesi Tenggara saja. Banyak saudara-saudara kita yang di NTT dengan gempa yang terjadi, kemudian di Kalimantan dengan kebakaran hutan yang sangat besar, Sumatera dengan bekas banjir yang belum pulih hingga saat ini, kemudian wilayah Jawa dengan kekeringannya yang sangat luar biasa. Itu membawa dampak yang mereka semua saudara-saudara kita di sana itu tidak pernah mengharapkan itu terjadi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah yang tadi disampaikan juga, bahwa kalaupun donasi kita tidak bisa sampai di sana, paling tidak doa kita bisa tersalurkan untuk mereka semua. Baik. Nah, sedikit sebelum kita tutup perjumpaan kita, dari Bung Fajar sendiri, ada mungkin yang ingin disampaikan lagi nih kepada pendengar kita terkait dengan IZI dan SRI, dan juga mungkin harapannya untuk masyarakat seperti apa, silakan. Iya. Untuk para pendengar dan untuk
seluruh anak-anak muda yang tadi disampaikan sama Bang Agus dan Bang Hasfil, kemudian untuk seluruh masyarakat terlebih di Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara, jangan pernah berhenti berbuat baik. Di balik kesederhanaan yang kita punya itu diharapkan juga oleh orang-orang yang kondisinya saat ini seperti yang saya sampaikan tadi, kondisinya lagi sedang kekurangan dan sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dan untuk masyarakat juga yang para donatur kami di Inisiatif Zakat Indonesia, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena dengan donasi yang mereka salurkan melalui Inisiatif Zakat Indonesia, banyak penerima manfaat yang bisa merasakan dalam program apapun itu, baik kesehatan, pendidikan, sosial kemanusiaan, bahkan kemarin juga yang 100 mata air kebaikan. Kita hanya mampu, kami dan para penerima manfaat hanya mampu mengirimkan doa terbaik untuk mereka semua. Semoga mereka semua senantiasa dalam kebaikan dan segala hal yang mereka rencanakan dan mereka lakukan itu bisa diberikan kemudahan. Luar biasa. Itu mungkin dari saya. Iya. Nah, ini kalau misalkan untuk mereka juga yang ingin terlibat dan berbagi ya, berdonasi lah ceritanya. Ini kita bisa menghubungi di mana nih untuk di Easy-nya sendiri? Iya, kalau kami di Easy bisa diakses melalui sosial media juga, ya di Instagram, kemudian baik Instagramnya SRI ataupun Easy Sultra. Kemudian bisa langsung datang ke kantor Inisiatif Zakat Indonesia juga. Di Jalan Jatiraya nomor 10. Kemudian kami juga jadi di lembaga ini Easy itu tidak hanya pelaksana program saja yang ada, tapi kami ada struktur manajemen di mana di dalamnya ada memang khusus sebagai marketing juga ya, bahasanya sebagai marketing mereka-mereka yang menjadi penerima donasi dari orang-orang, dari para dermawan yang ingin berdonasi. Kemudian juga bebas, para donasi itu bebas memilih program apa yang ingin mereka donasikan ya. Donasi mereka itu akan disalurkan melalui program apa saja, bebas, mereka bisa memilih baik infak, sodakoh maupun zakat. Itu kami siap mengelola dan menyalurkan kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya, dan kami akan transparansi kami melalui pelaporan baik dokumentasi, video maupun jabaran penerima manfaat yang telah menerima manfaat dari mereka. Baik, oke. Seperti itu mungkin pendengar ya yang penasaran juga terkait dengan Easy dan ingin juga berbagi ya. Nah, semoga kita bisa berkumpul lagi di momen obrolan lainnya gitu ya. Kita mau tahu nih ekspedisi di mana lagi yang sudah dilakukan dari Easy dan SRI. Sudah banyak lokasi yang kami targetkan, tapi ya kondisi yang belum mampu kami gapai semua. Baik, terima kasih nih untuk dari Bung Fajar dan juga Bung Hasfil dan Bung Agus dan juga Melia. Terima kasih sudah hadir di kebersamaan kita ya untuk malam hari ini. Sudah berbagi untuk di obrolan komunitas terkait dengan ekspedisi yang dilakukan di Koltim ya, dan semoga nantinya ke depan bisa bermanfaat lebih banyak lagi. Amin. Ya, kita pamit undur diri dari Ruang Dengar Pendengar untuk dari obrolan komunitas. Masih kita akan lanjutkan nanti dengan Warta Berita Nasional. Untuk malam hari ini kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1